Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan nama saya David Hamonangan Sirait. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi VPN, VPN Remote Access menggunakan yang pertama tanpa menggunakan autentikasi dari server Radius dan yang kedua menggunakan autentikasi dari server Radius. Oke, untuk yang pertama tanpa menggunakan autentikasi dari server Radius. Pertama kita pergi ke router dan kemudian pergi ke CLI. Jadi kita masuk ke menu enable, baru ke config terminal, baru tuh kita ketikkan perintah AA 3 kali new model, baru tuh AA authentication login user VPN lokal, baru tuh AAAA authorization network group VPN lokal. Nah, itu eh, masukkan username dan password untuk database lokal. Untuk ketikkan perintah username, kita buat nama username-nya itu David VPN saja. Kemudian username David VPN, nggak usah David VPN lah. Bebas sih, udah David VPN aja. David VPN, baru secret 5, itu $1. Ini saya dapat template template perintahnya learning dari PDF di learning. Nah, baru tuh kan perintah crypto isa KMP polisi 100. Itu salah. Itu baru tuh encrypt AS 256 grup 5. Itu lifetime 3600 live ini enggak tuh lifetime. Itu ketik perintah eh, itu bisa KMP client crypto bisa KMP client configuration KMP client configuration, baru tuh grup, itu nama VPN tadi yang udah kita buat, grup VPN, nama grup VPN yang udah kita buat tadi itu bisa KMP client configuration grup VPN. Ntar lalu kita buat key grupnya.
Oke, grupnya kita buat Kisco grup di Kisco grup. Nah, ini harus diingat ya untuk nama grupnya, grup VPN, key-nya Kisco Group. Lalu tadi juga ada username dan password database lokal. Itu David VPN untuk username-nya. Lalu untuk passwordnya itu ini. Oh, oke. Oke, oke. Jadi ini agak panjang ya. Oke, di Kisco Group enter. Baru itu kita buat full nama pool ya. Nama pool untuk VPN-nya. Full VPN. Baru itu ketikkan perintah crypto ipsec transform set set VPN. Baru itu ESP AS SP SHA. Baru itu HMAC. Enter. Baru itu ketikkan perintah crypto dynamic itu dynamic map. Nama dynamic map-nya dynamic VPN. Dynamic map dan crypto dynamic map dynamic VPN 100. Nanti juga harus diingat ya nama dynamic map-nya. Baru set transform set VPN. Set transform set VPN. Sebenarnya yang nama dynamic map ini nggak perlu diingat sih untuk asalkan ya kita dalam mengetikkan perintahnya ya harus sama aja gitu. Misalnya di sini nama dynamic map-nya kita pakai dynamic map dynamic VPN. Nah, nanti buat dynamic map-nya pakai dynamic VPN lagi. Nggak boleh beda. Lalu set transform set VPN enter. Set transform. Oh, salah. Set transform set set transform set VPN. Oke. Itu reverse root. Nah, perintah lagi crypto map static map client authentication is crypto map static map client authentication is user VPN crypto map static map lu ISA KMP authorization list group VPN map ISA KMP authorization list group VPN. Oke, baru tuh crypto map static map client configuration address crypto map static map client configuration address respond. Lu crypto map static map 20 zip stack bisa ke bisa KMP stack bisa KMP dynamic dynamic
Vienna. Static Map 20 IPsec SKMP Dynamic VPN. Nah, ini kan kita pakai lagi nama Dynamic Map-nya. Nah, maka dari itu harus diingat gitu. Enter. Berarti panning di mode PPST. Betul. Baru coba kita run. AA new model. Eh, run. Hmm, Oke, username crypto bisa KMP polisi 25 lifetime 3500 betul. Itu crypto client configuration udah belum? Itu bisa KMP, oh udah. Refresh road, baru spanning tree sudah juga. Berarti interface EPA 00, 21, 25500, duplex speed auto udah benar. Baru tuh interface gigabit internet tuh. Oh, oke. Untuk interface giga internet 000 itu perlu ditambahkan crypto map static map. Lalu untuk selanjutnya ditambahkan lagi setelah eh, sebelum IP classless itu ditambahkan range untuk IP pool VPN-nya. Lalu kemudian ditambahkan juga udah step. Oke, yang kurang itu adalah tadi itu yang giga internet. Kita masuk ke config terminal dulu, baru masuk ke interface giga 000. Baru kita ketikkan perintah crypto map static map. Oke, coba kita run lagi. Oke, sudah ya, sudah. Lalu yang terakhir itu IP lokal pool VPN. Masuk ke config terminal. Oh iya, ini config terminal. Oke, lanjut lagi. Eh, Masuk ke config terminal. Enter. Baru tuh ketikkan perintah IP lokal pool. Baru tuh nama pool VPN yang udah kita buat sebelumnya. Pool VPN. Baru tuh range IP-nya 192.168.2.100. Baru 192.168.2.115. Ntar, oke, mantap. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di cabang LI and config terminal, baru tuh kita show run.
Ini bakal ada muncul eh mana ya? Dia bakal terubah IP-nya. Ini IP not inside source disk. Oke, oke, oke. Nah, dia bakal terubah IP-nya. Oke. Nah, itulah langkah-langkah melakukan konfigurasi VPN remote tanpa menggunakan autentikasi dari server Radius. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi VPN remote dengan menggunakan autentikasi dari server Radius. Oke, ini jadi tadi paket tracernya sudah saya ulang lagi dari awal. Nah, sekarang ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi remote VPN menggunakan autentikasi autentikasi VPN dari server Radius. Pertama-tama kita pergi ke server, kita pergi, kita buka tab config, eh, tab service. Lalu kita lihat dulu, kita lihat dulu lah IP-nya 21 ya. Ini 21. 192.168.2.1. Nah, lalu kita buka tab AA. Oke, jadi di sini kita ada di tab desk service, kemudian di tab AA, di sini sudah on. Baru kita buat client name-nya itu, buat client name-nya itu, apa ya, buatnya, buat aja Kisco Group, server radius saja kali ya. Hmm, ya server radius saja. Server radius. Nah, di sini kita buat key-nya rahasia aja. Nah, untuk client IP-nya, ini harus diperhatikan. Client IP itu bu- yang kita taruh tuh adalah IP dari router pusat. Nah, kita tengok dulu. Di sini IP router pusat berapa? Untuk interface 3000. Untuk interface 300 itu IP-nya 209.165.200.230. Nah, maka kita masukkan 209.165.200.230. Add. Nah, baru itu kita tutup, pergi ke router, masuk ke CLI, kemudian di sini kita mulai mengetikkan perintah-perintah untuk melakukan VPN remote. Baru masuk ke config terminal, baru tuh dengan HAA new model, HAA authentication login, HAA authentication login,
VPN out group authentication login VPN out group radius lokal to AA authorization network VPN out lokal. Nah, kita di sini ketik masukkan username dan password untuk database lokal. VPN untuk username-nya, passwordnya itu Cisco VPN. Baru itu crypto bisa KMP polis size 100. Baru itu encrypt AS 256. Itu coba kita cek dulu kali ya. Kita tentukan dulu IP lokal full full VPN. Baru itu masukkan range IP yang mau kita masukkan 168.168.2.192.168.2.120. Oke, masuk lagi ke crypto ISA ke MP Polisai 100 to encrypt AS 256. Bertu authentication free share free share itu grup 5. Itu exit crypto ISA KMP client configuration grup, kita masukkan nama grup yang ingin kita pakai. Untuk saya bakal masukkan Kisco, nama grupnya itu Kisco Group. Jadi perintahnya itu crypto ISA KMP client configuration group Kisco Group. Intinya saya akan buat Kisco Group sama dengan nama grupnya. Itu full VPN, baru itu netmask. Ini nggak perlu lah. Exit. Baru itu crypto IPsec, IPsec, crypto IPsec, transform set my trans ESP. Hmm, Sabar. Oke, ESP AS itu SP SHA SP SPSH baru tuh strip HMAC. Bentar. Crypto dynamic dynamic map my my map. Crypto dynamic map my map dulu. Itu set transform set transform set my trans reverse. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Di sini ada nama set transformnya, my trans.
Saya pakai MyTrans. Ini juga ada nama dynamic map-nya. Kali ini saya pakai MyMap. Tadi kan saya pakainya apa ya tadi ya, kalau nggak salah. Dynamic map juga kayaknya. Kalau nggak lupa ya. Kalau nggak salah dynamic map yang tadi saya pakai. Nah sekarang saya pakai MyMap. Nah ini eh, kalau saya bebas sih. Pakai nama dynamic map-nya apa gitu. Tapi ya mungkin ada ketentuan tersendiri atau ada arti tersendiri mungkin. Untuk itu saya belum terlalu pelajari. Oke, lanjut. Reverse route, baru itu enter, exit, dan ketik crypto map, my my map, crypto map, my map, client, authentication, list, VPN, out, map, bentar. Crypto map, my map, ISA KMP, authorization, list, VPN, out, authorization, list, VPN, out, crypto map, my map, client, configuration, address, respon. Bentar. Crypto map, my map, crypto map, my map, 10 crypto map, my map 10, IPsec, KMP, KMP, dynamic, my map. Bentar. IP SSH version 1. Oke, itu lewatin aja IP SSH version satunya. Lanjut ke spanning tree mode PPST. Nah, kita sioran dulu. Nah, di sini udah ada hostname pusat, AA nih model, AA authentication, AA authorization, baru tuh username, VPN, password, scope VPN, crypto, ISA KMP, polisi, polisai 100, crypto, ISA KMP client configuration, crypto IPsec. Oke, lanjut. Baru tuh ada interface FA00, FPF, duplex auto, speed auto. Kita tambahkan lagi crypto map my mapnya di interface FA00. Itu ada interface FA01, interface gigabit internet 000. Hmm, yang ditambahkan crypto map my map itu di gigabit ethernet. Oke, jadi yang tersisa itu sekarang adalah dulu ke config terminal, baru tuh masuk ke interface di 000 crypto map
my map. Bentar. Oke, baru tuh lanjut lagi ke radius server host. Radius minus server. Sabar. Ini, oke. Radius server host 192.168 titik 2 titik. Di sini HIP untuk servernya berapa kita tengok. Itu satu dua titik 254 ya. Oke, nah tadi ini 19.168.2.254 baru tuh out port. Oke, setelah saya cek tadi ada yang kurang. Ini kan radius server, baru kita ketikkan nama server radiusnya. Radius, server radius. Server radius. Nah, radius server, server radius, baru tuh masukkan IP-nya, IP dari server 192.168.2.254. Baru tuh out min port, out min port, masukkan nomor portnya 1645 dengan key yang sudah kita tetapkan sebelumnya itu key adalah rahasia. Enter. Kemudian ada yang salah. Ya, coba kita exit dulu ntar. KSH run. Nah, dari di terminalnya. Oke. Radius server sebentar. Hmm, Radius server server radius. Masuk dulu ke server radiusnya. Tuh address IP V4 192.168.2.254 out min port 1645 di rahasia rahasia. Ntar command has been added to the configuration typing created person. Oke, exit.
Get Waron. Oke, sudah ya, sudah ada. Nah, itu untuk di router pusat. Nah, sekarang kita coba ping aja ke mana kira-kira? Klien, ke klien saja ya. Klien sebelah sini. Ini IP-nya 192.168.1.10. Apakah berhasil? Berhasil. Oke. Nah, di router pusat sudah kita lakukan. Harus kemudian kita masuk ke router cabang. Coba kita coran. Ini ada apa aja? Ada spanning, ada IP domain lookup, spanning tree mode, interface EVA00, 911, default gateway, pinat outside, interface EVA01, interface VLAN, VLAN mana? VLAN 0 di VLAN. Lalu ada IP classless juga, IP net outside, IP classless, mana nih? IP classless, IP root. Nah, kita di sini masukkan juga IP rootnya. Nah, untuk coba kita langsung aja ya tanpa melakukan root, apakah bisa tanpa melakukan routing maksudnya. Tadi namanya itu. Ini pas username-nya user satu, passwordnya user satu. Oke, mungkin kita bakal coba ngerouting dulu ya, lakukan routing. Oke, jadi untuk routing yang pertama di kantor pusat itu kita IP route, kita IP route ke jaringan lokal ini. Jadi tujuannya itu ke 192.168.1.0. Itu sobat masnya 255.255.255.0. Baru itu melalui IP IP ini, IP router cabang interface Giga internet. Dia IP address-nya tuh 226, 226.
226. Jadi melalui IP 209.165.200.226. Ya kan, betul kan? Kita pastikan lagi. Ya, 226 betul. Ntar. Nah, kemudian kita routing lagi bagian yang ini sekarang. IP root dua ya betul betul 209.165.200.224. 209 209 165 200.224. Nah, untuk masnya itu 255.255.255.252. Ini harus diperhatikan juga, jangan sampai salah subnet mas. 255.255.255.252. Baru itu melalui IP router internet eh, interface Giga 010. Giga 010. 225 ya, 225. Oke, 209.165.200.225. 209.165.200.255. Bentar. Nah, untuk yang ini kita udah bikin yang ini sama untuk yang ini. Oke, kita sekarang pergi ke router internet. Kita juga lakuin hal yang sama. IP root 192.168.2.0 255.255.255.0 ke 92. Oke, oke. 209.165.200.230. Oke, enter. Baru tuh IP root. Sekarang bagian yang ini. IP root 192.168.1.0 255.255.255.0 itu 209.165.200 226 26 kah? 26 26 betul betul. Oke, nah sekarang yang ini.
IP root 192.168.2.0 5.25.25.0 209 165 200.230. Itu IP root 209.165.200.228 terus 255.255.255.252 255.255.255.252 itu ini titik 29 229 229 209.165.200.229 209.165.200. Oke, exit besar sioran. Oke, kita coba tengok lagi servernya. Titiknya service baru tuh 200 server radius 165. Mungkin salah di sini kali ya. 2168.2.254. Grup Facebook jadi kan harusnya namanya. Grupnya Kisco Group. Ini Kisco Group. Ini rahasia. Coba kita konektisin dulu. Kisco Group. Kisco Group 92168.2.1. Namanya username-nya user satu satu bulan ini 2.1 rahasia time out. Mungkin di sini harus saya tambah lagi ya. Jadi itu VPN. Hmm.
Coba timur. Coba ganti jadi namanya radius VPN. Oke, ini nggak ada hubungannya sih. Tidak bisa ya. Apa ada yang kurang? Itu rahasia, rahasia, rahasia. Ada juga. Kan ya? Hmm. Dari mana kira-kira? Ini nggak tahu ya. Gak jelas-jelas grupnya Kisco Group. Di Kisco Group juga key-nya. Nah, ini nggak ada salah. Atau mungkin coba kita, ini kan 2.1. Apa sih? 2.10. Kita tambahkan radius, namanya radius VPN itu rahasia, baru tuh 192.168.2.10. Oke, kita coba lagi connection. Juga bisa, bisa. Kenapa ya? Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Oke, jadi setelah saya bikin-bikin tadi, akhirnya udah bisa juga ya. Salahnya tadi itu sebenarnya di awal. Nggak tahu ya, ini spekulasi, spekulasi saya. Tadi saya pakai perintah VPN out. Mungkin seharusnya saya pakai perintah login, VPN, login grup VPN, nah, login lokal VPN. Nah, terus yang bagian network, bagian itu yang bagian authentication authentication login. Terusnya saya nggak bukan pakai VPN out, tapi pakai VPN, pakai yang lain gitu loh. Lalu yang bagian authorization juga harusnya bukan pakai VPN out juga, tapi pakai network, baru grup VPN lokal. Mungkin di bagian situ salahnya. Nah, sini saya coba hubung-hubungkan namanya Cisco Group 209.165.200.230 user VPN ke VPN. Enggak bisa juga. Bisa, karena nggak bisa. Salah. Bukan di sini terhubungnya. Salah ya guys. Di sini, tapi di sini. Di sini. Nah, kita ulangi lagi.
Group, itu Cisco Group juga, itu 209.165.200.230 user VPN, Go VPN. Oke, semoga bisa. Time out. Oke, coba kita ping dari sini. Ping 92.168.1.10. Ya, ya, ada yang terjadi error. VPN, VPN. Oh, VPN user. Cisco VPN, salah. Oke, oh user satu. Nah, bisa, bisa. Yang tadi ada salah di password. Salah di password tadi. Oke. Nah, jadi itulah praktik dari saya mengenai konfigurasi VPN Remote Access menggunakan autentikasi dari server Radius. Nah, inilah akhir dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.